Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Lin wasil ikhwah qira'atana min kitab syarh al-usul min ilmi al-usul li ma'ali asy-syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullahu taala wa ghafarallahu lahu wa liwalidayhi. Fal'an nuwasil ma qad badana fil kalami 'anil ijma'. Qulna anna al-ijma'a huwa al-'azm wal ittifaq lughatan, thumma istilahan al-ijma'u huwa ittifaqu mujtahidi hadhil ummah ba'da nabi sallallahu alaihi wasallam ala hukmin syar'iyyin. Ittifaq takallamna anhu mujtahidi wa kharaja biqaulina al-awwam wal muqallidun. Thumma takallamna aidan fil liqa'il madi an madza naqul ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam. Limadha lam naqul mattafaqa alaihi as-sahabah ijma'an? Qulna li'anna qawna sunnah dalilan aqwa min qawnil ijma'i dalilan. Thumma al-an nakhuz at-ta'rif al-akhir wa huwa ala hukmin syar'iyyin. Baik. Ala hukmin syar'iyyin. Yang dimaksud dengan ijma' itu haruslah kesepakatan atas suatu hukum syar'i. Ya, berarti kalau manusia sepakat atas hukum selain hukum syar'i, misalkan manusia sepakat mengatakan bahwasanya 1 tambah 1 sama dengan 2, fahadza laisa minal ijma'. Hada laisa minal ijma', la yahummuna hadza fi syara'. Taib. Wa kharaja biqaulina ala hukmin syar'iyyin ittifaquhum ala hukmin aqliyyin aw 'adiyyin fala madkhala lahu huna idil bahtsu fi al-ijma' kadalilin min adillatis syar'i. Maka kesepakatan manusia atas hukum akal itu ya api panas, itu hukum akal, semua manusia yang berakal sepakat itu. Au 'adi ya, hukum kebiasaan adat ya, 'adi memang minal adah minal urf ya, kesepakatan atau kebiasaan daerah tertentu, fala madkhala lahu huna, maka laisa huna al-majal linatakallam anhu, karena pembahasan kita adalah tentang ijma' sebagai dalil dari dalil syar'i. Kita membahas ijma' sebagai dalil syar'i. 1 tambah 1 sama dengan 2, kesepakatan yang seperti itu, kesepakatan matematis seperti itu tidak ada kaitannya dengan dalil syar'i. Fa hadza la yahummuna. Qala syarihuna wa kharaja biqaulina ala hukmin syar'in fa idza ajma'an nasu ala hukmin aqliyyin. Ketemu? Yang di syarahnya ya. Jika manusia sepakat atas suatu hukum akal, kama law ajma'u ala anna likulli atharin mu'assir. Ya, kama law ajma'u ala anna likulli atharin mu'assiran fala dakhla lahu fi hadzal bab. Ya. Misalkan manusia sepakat atas suatu hukum akli, sebagaimana mereka sepakat bahwasanya setiap ya, sebab pasti ada akibatnya. Ini kan kita sepakat, ada asap ada api, begitu kan istilahnya. Ini manusia sepakat, fala dakhla lahu fi hadzal bab, maka bukan di bab ini kita bahas seperti itu. Li'annal murada huna al-ijma' wa ala annahu dalilun syar'i. Kita lagi bahas ijma' sebagai bagian dari dalil. Wa kaunul uqala'i kulluhum yujmi'una ala anna kulla atharin labudda lahu min mu'assir. Dan orang yang berakal semua sepakat bahwasanya setiap asar itu hanya bekas pengaruh ya. Kalau antum jalan di pasir, apa yang bekas telapak kaki antum itu asar. Labudda lahu min mu'assir, pasti ada mu'assirnya, pasti ada yang menyebabkannya ya. Enggak mungkin tiba-tiba di atas pasir itu muncul telapak kaki ya. Nggak mungkin, pasti ada orang yang berjalan di situ. Logikanya begitu. Ya, tidak ada asap maka tidak ada api. Dalam madkhala lahu fi syara', maka yang seperti ini tidak ada pembahasan atau tidak dibahas di dalam syara'. Ya, tidak bisa dimasukkan dalam pembahasan syariat. Wa ijma'un nas ala annal kulla akbaru minal juz'. Kesepakatan manusia bahwasanya seluruh
atau satu itu lebih besar daripada setengah, ini namanya ijma' aqli. Ya, semua orang sepakat satu itu lebih besar daripada setengah. Lama dakhala lahu huna aidan li'annana natakallamu 'anil ijma'il ladzi huwa dalilun min adillatis syara'. Tsumma ikhtalafa al-ulama'u rahimahumullahu fil ijma'. Hal yumkin wujuduhu aw la yumkin. Kalau kita katakan apakah ijma' itu bisa ada atau hanya sesuatu yang sekedar teori doang, gitu maksudnya. Ya, hal yumkin wujudu aw la yumkin. Wa idza amkana hal yumkin an yakuna hujjatan aw la yumkin. Nah, kemudian setelahnya, kalau memang ijma' itu ada, ijma' itu mungkin untuk terjadi, bisa nggak dijadikan hujjah atau nggak bisa? Maka fahuna arba'atu aqwalin fin niza'. Maka dalam perdebatan tentang masalah ini ada 4 perkataan. Ada 4 pembahasan. Pertama, pembahasan pertama, tadi kan ada 2 pertanyaan tadi. Apakah ijma' itu mungkin ada apa tidak? Kita bahas ini. Eksistensi ijma' itu ada apa tidak? Begitu. Ya. Apakah ijma' itu bisa terjadi di dunia nyata apa tidak? Gitu. Ya. Al-mas'alatul ula, halil ijma'u mungkin? Faminhum man yaqul innal ijma'a la yumkin husuluhu. Faminhum man yaqul idzan hadzal qaulul awwal. Al-qaulul awwal yaqul annal ijma' la yumkin husuluhu wastadallu biqaulil imami Ahmad man idda'al ijma'a fa huwa kadzib wa ma yudrihim la'allahum ikhtalafu. Mereka berdalil dengan perkataan Imam Ahmad, ya, barang siapa yang mengaku-ngaku, ya, mengklaim, artinya mengaku-ngaku atau mengklaim adanya suatu ijma', maka dia telah berdusta. Wa ma yudrihim la'allahum ikhtalafu. Dari mana dia tahu, ya, kalau bisa jadi mereka itu berselisih, gitu maksudnya. Kenapa kok bisa yakin mereka itu semuanya sepakat, gitu? Apakah antum mengunjungi rumah mereka satu persatu? Kan mustahil, ya, mustahil. Nah, Imam Ahmad mengatakan orang yang mengatakan adanya ijma' itu berarti orang yang kadzib. Ya, nanti kita akan bahas tadi. Wastadallu aidan bi annal ihatata bi qouli kulli 'alimin minal mujtahidin muta'adzirah. La siyama hina tashatil ummah wa kasral khilaf wa ba'udatil masafah. Ya. Mereka berdalil juga dengan logika. Ya. Al-ihatah bi qauli kulli alim. Al-ihatah bermakna asyumul, ya. Mampu enggak kita untuk mendatangi satu persatu para alim dari kalangan mujtahidin itu? Ini ada sesuatu yang muta'adzirah, sesuatu yang tidak mungkin bisa terjadi, mustahil, gitu maksudnya. Ini dalil mereka secara logika. La siyama hina tashatil ummah, apalagi ketika manusia itu sudah tersebar di sana sini, ya, sudah sudah nggak di satu tempat lagi tinggalnya, bernegara, bersuku-suku dan jauh-jauh tempatnya. Nggak mungkin untuk bisa mendatangi mereka satu persatu. La yumkin al-ihatah itu. Paham itu mana al-ihatah? Al-ihatah itu artinya kalau antum mampu datangi rumahnya satu persatu di setiap negara itu kemudian tanyakan pendapatnya. Nah, itu namanya al-ihatah. Tapi al-ihatah itu mustahil. Ya. Ini mustahil kata pendapat yang pertama ini. Wa kasrul khilaf, penyebabnya juga ya karena khilaf perselisihan pendapat itu sudah banyak. Wa ba'udatil masafah, jarak rumah mereka juga jauh-jauh. Fa kaifa yumkin li 'alimin fi aqsal maghrib an ya'lama bi aqwalil ulama fi aqsal masyriq? Maka bagaimana mungkin seorang ulama yang tinggal di ujung maghrib, di ujung Maroko sana, untuk mengetahui perkataan ulama yang tinggal di ujung masyriq? Ya, masyriq itu bilad mawara an-nahar. Kalau sekarang itu ya, pecahan-pecahan Uni Soviet dulu, ya. Negara-negara pecahan Uni Soviet, ya. Bagaimana mereka saling mengetahui? Rumah mereka berjauhan, ya. Berbeda berapa negara di situ, ya. Maka ya, mustahil begitu. Wala siyama fi ma sabaqa fa innahum lam yakun indahum wasailu naqlin yatawassaluna biha ilal ilmi bi sur'ah. Ya, apalagi di zaman dulu itu tidak ada sarana transportasi, sarana komunikasi yang menghubungkan mereka dengan ilmu secara cepat. Falihada qalu innal ijma'a muta'adzir. Berarti muta'adzir, berarti ijma' itu mustahil. Ya, enggak bisa terwujud gitu. Walakin sayatina insyaallah taala annal ijma'a laysa bimuta'adzir, walakin sahih annal ilma bil ijma' qad yakunu sha'ban li'annahu yahtaj ila tila'in wasi'. Maka nanti akan dijelaskan sama Syekh di sini, pembahasan ini diundur sama beliau.
Ya, ijma itu bukan sesuatu yang mustahil untuk terjadi. Ini pendapat yang kedua berarti. Pendapat yang Syekh. Ijma itu mungkin untuk terjadi, ya. Akan tetapi mengilmui, memastikan bahwasanya ijma itu terjadi secara merata, al-ihatah tadi, maka ini adalah sesuatu yang sha'ab, kata Syekh. Fa ma'rifatu bi khilafatin nas. Falaysa kullu insanin yastati an yaqul innal ulama'a ajma'u ala kada li'annahu yahtaju ila an yattali wa yanzur. Baik. Al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua. Ya. Tadi permasalahan yang pertama, apakah ijma itu ada, ya, mungkin untuk terjadi apa tidak. Permasalahan yang kedua, idza qadira wujudul ijma. Qadirah, idza qaddira, ya. Idza qaddira wujudul ijma, fahal huwa hujjah. Maksudnya qaddira di sini, kalau kita anggap ijma itu ada, kita muqaddarkan, ya. Paham itu mana muqaddar, ya? Muqaddar itu artinya sesuatu yang tersembunyi tapi dia ada. Ya, kayak sekarang ini misalkan, ya, kita merasakan ada angin yang bertiup, kita nggak tahu rupanya, ya, tapi dia ada. Nah, ada pengaruhnya, ada rasanya. Nah, maka kita katakan angin itu muqaddar dia. Nah, jadi kalau qaddar artinya dianggap ada. Kalau ijma itu kita anggap ada, katakanlah ijma itu ada sekarang. Ya, tinggalkan persisian yang tadi. Kita simpulkan ijma itu ada sekarang. Fahal huwa hujjah? Apakah bisa jadikan hujjah? Nah, itu maksudnya. Qala ba'du ahli ilmi laisa bihujjah. Kalau dikatakan qala ba'du ahli ilmi, ya, ini kemungkinan pendapat yang dilemahkan oleh Syekh. Ya. Ya, kalau dikatakan qala ahlul ilmi, nah itu bisa jadi yang dikuatkan oleh Syekh. Laisa bihujjah. Baik. Li'anna al-hujjata fima qala Allah wa rasuluhu. Dalil mereka, kenapa ijma itu bukan hujjah? Karena yang namanya hujjah itu perkataan Allah dan perkataan Rasulnya. La fima qala an-nas, bukan perkataan manusia. Paham ya? Nah, jadi ijma itu perkataan siapa? Manusia, kesepakatan manusia. Wal ijma laisa illa qaulun nas, fa laisa qaulullahi wala qaulu rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa hina idin la yakunu dalilan hatta walau tahaqqaqa. Maka kata pendapat yang pertama ini nggak bisa dijadikan dalil meskipun terjadi kesepakatan itu. Ya, karena apa? Karena perkataan manusia yang ngomong. Gitu. Ya. Kata Syekh, walakin as-sahih annal ijma'a mumkin wa annahu dalil wa dalilu dzalika min kitabillahi wa sunnati rasulih wal aql. Ya. Kata Syekh, ijma' itu mungkin terjadi dan dia adalah hujjah. Nah, kalau dikatakan hujjah maksudnya dalil, ya. Kadang hujjah itu merodif dari kata ada dalil. Wa dalilu dzalika, apa argumen yang dibawakan dalil di sini yang dibawa oleh Syekh? Ya. Ya. Dalil dari yang pertama Al-Qur'an, yang kedua dari sunnah, yang ketiga dari al-aqal. Karena kan kita lagi bahas ijma, ya. Maka tentu nggak ada dalil dari ijma atas ijma'nya ijma, segitu kan. Nggak penting. Jadi kita ambil dalil dari sumber hukum yang lainnya, yaitu Al-Qur'an, sunnah dan qiyas. Talakal, logika, nalar. Qauluhu wal ijma'u hujjatun li adillatin minha. Ijma' itu adalah hujjah berdasarkan dalil-dalil yang ada. Yang pertama, ya, firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Ya, begitulah telah kami jadikan kalian itu umat yang wasata, berada di pertengahan. Tujuannya litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian menjadi saksi atas manusia. Ya. Faqauluhu, syahidnya di sini adalah syuhada 'alan nas. Yashmulu syahada 'ala a'malihim wa 'ala ahkami a'malihim wasyahidu qauluhu maqbulun. Ya, di sini jadinya saksi. Yang namanya saksi itu perkataan terima apa tidak? Diterima. Di sini kita dijadikan saksi, ya. Litakunu syuhada, agar kalian itu menjadi saksi atas manusia. Berarti Allah menginginkan kita menjadi saksi. Saksi atas apa? Saksi atas perbuatan-perbuatan mereka, atas hukum perbuatan-perbuatan mereka. Dan syahid, saksi itu perkataannya makbul, diterima. Ya. Jadi ulama itu kalau dibandingkan dengan jumlah, persentase ulama dengan yang bukan ulama, mana lebih banyak?
yang bukan ulama kan. Ulama itu segelintir orang saja. Kita katakanlah 10% dari mayoritas manusia atau kebanyakan manusia. Nah, dari 10% ini mereka lah syuhada atas 90% sisanya. Ya, mereka lah saksi. Saksi di sini maksudnya adalah yang mengajarkan mereka, menunjuki mereka ke jalan yang benar, ya, sebagai penegak hujjah di hadapan Allah nanti. Bayangkan kalau nggak ada yang 10% ini, maka kalau Allah nanti mengazab seluruh manusia karena nggak beribadah, tentunya Allah zalim jadinya, karena nggak tegak hujjah. Maka adanya para ulama ini adalah untuk menegakkan hujjah di kalangan manusia, syuhada 'alan nas, gitu. Baik. Dan perkataan para syuhada tentu adalah perkataan yang diterima, makbul. Ya, maka ini berarti kalau kita pikir-pikir lagi, berarti ini adalah pensyariatan atau diperbolehkannya dan diterimanya ijma. Qauluhu litakunu yakni jami'an. Litakunu dikatakan lafaz jama', litakunu antum kan? Litakunu jama'. Ya, berarti maksudnya semua kalian. Nah, ijma' berarti. Qauluhu syuhada'a 'alan nas idza kana yaumul qiyamah ustushhidat hadhihi ummah hal balagha ar-rusul aqwamahu am la wal ummah ta'lamu dzalika min kitabillah wa sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Idza kana yaumul qiyamah, di hari kiamat nanti ustushhidat hadhihi ummah. Ya. Jadi umat ini nanti akan bersaksi hal balagha ar-rusul aqwamahu am la, apakah para rasul telah menyampaikan risalah apa tidak. Kita ini nanti saksi atas Nabi SAW. Ya, apakah beliau telah menyampaikan risalahnya dengan sempurna apa tidak gitu. Wal ummah ta'lamu dzalika min kitabillah, dan umat tahu bahwasanya para rasul telah menunaikan tugas mereka berdasarkan kitabullah wa sunnatin Nabi SAW. Wasyahidu qauluhu maqbul wa idza kana qaulul ummah maqbulan ala a'malil umamis sabiqah wa anna ar-rusula ja'atuhum wa aqamatil hujjah fa huwa min babi aula maqbulun ala ahkamil a'mal hal hiya wajibah aw jaizah aw muharramah aw makruhah aw mustahabbah li'anna hukmal 'amali wasfun fi fa idza ijma'al muslimun wal muradu ulama'uhum ala anna hadha sunnah kana dzalika dalilan ala annahu sunnah li'annahum syahidu anna hadha minasy syara' wa annahu sunnah aw minasy syara' wa annahu wajib aw annahu haram aw ma asbah dzalik. Jadi maksudnya perkataan saksi itu diterima, perkataan syahid itu diterima, perkataan para ulama itu diterima. Kenapa? Karena mereka lah yang belajar ilmu agama, mereka yang mendalami bagian syariat ini, jadi mereka yang lebih berhak berbicara dalam masalah ini. Ketika mereka mengatakan, mereka sepakat mengatakan ini hukumnya sunnah, maka itulah dalil. Ya, meskipun nggak ada dalil dari Al-Quran maupun sunnah, kalau ulama itu sepakat mengatakan ini hukumnya sunnah berarti. Ya, dengan syarat itu tadi, kesepakatan di antara mereka. Baik. Itu dalil yang pertama, yaitu surat Al-Baqarah tadi. Kemudian dalil yang kedua masih dari dalil Al-Quran, surat An-Nisa ayat 59, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Jika kalian berselisih pendapat dalam satu permasalahan dan sesuatu apapun itu, maka kembalikanlah urusan tersebut kepada Allah dan Rasulnya. Dalla ala anna mattafaqu alaihi haqqun. Ini menunjukkan bahwasanya apa yang disepakati oleh mereka berarti adalah kebenaran. Ini namanya mafhumul mukhalafah. Perhatikan awal ayat. Fa in tanaza'tum, jika kalian berselisih. Jika kalian berselisih, berarti kalau nggak berselisih itu ada satu kebenaran berarti. Paham maksudnya ya? Nah, itu maksudnya. Dalla ala anna mattafaqu alaihi haqqun. Qauluhu ta'ala fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul, mafhumuhu in ittafaqtum fa huwa haqq la yahtaju an yarudda ilal kitab was sunnah. Berarti kalau umat sudah sepakat atas sesuatu, nggak perlu dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kapan perlu mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya? Kalau berselisih. Ya, kalau berselisih. Ini mafhumnya. Mafhum mukhalafah dari ayat tadi, fahwal isyarahnya. Baik. Fasara fi al-ayah dalilun min hadhihi an-nahiyah ala annahum law ijtama'u fajtima'uhum haqqun la yahtaju ma'ahum ila an yatahakamu ila al-kitabi was sunnah. Kalau udah sepakat berarti kesepakatan itu hak berarti. Li'annahu haqqun la yunafil kitab was sunnah. Karena yang dinamakan hak itu karena dia tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah. Wa muhalu an tajtami'al ummah ala khilafil haq.
Mustahil umat itu sepakat atas sesuatu yang menyelisihi kebenaran. Ya. Misalkan sekarang manusia sepakat, semua kaum muslimin sepakat bahwasanya khamar itu halal, fahada mustahil. Fahada mustahil. Pasti akan ada yang bangkit untuk membantah hal seperti itu. Nah, kita lihat saja di beberapa waktu belakangan ini kan banyak timbul permasalahan. Ya, contohnya beberapa waktu yang lalu ada seorang yang mengatakan zina itu halal. Ya, masih ingat ya masalahnya itu? Ya. Apakah para ulama kita diam saja melihat itu? Tidak. Ya. Bahkan bantahan itu ya berbagai macam bentuknya bantahan, entah dari golongan firqah manapun itu bantahan datang semua. Ya, nggak peduli dia itu alaman hadis sunnah amla, semua sepakat untuk membantah pernyataan yang jelas-jelas sesat seperti itu. Ya, karena memang itu pernyataan yang maklum bid-darurah, ya. Sesuatu yang memang semua orang sepakat itu adalah sesuatu yang haram, tapi malah dikatakan halal. Baik. Kama jaa fil hadits alladhi sanazkuru al-an. Baik, nah dalil yang ketiga dari hadis Nabi. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam la tajtami ummati ala dhalalah. Di kitab antum ada takhrijnya hadis ini? Ada? Coba bacakan takhrijnya. Ibnu Majah saja. An وورد بنحو هذا من حديث أنس بن مالك وورد بنحو هذا اللفظ عند الترمذي في أبواب الفتن. طيب إذن ابن ماجه والترمذي. طيب ودرجة الحديث يذكر درجة الحديث لا. طيب لا تجتمع أمتي على ضلالة. Umatku itu nggak akan sepakat di atas satu kesesatan. Perhatikan kalimat dhalalah di sini bin nakirah ya. Yashmul al-jami'. Ya, fa inna hadha mustahilun la yumkin an tajtami'al ummatu ala dhalalah wa idza istahala an tajtami'a ala dhalalah sara majtama'at alaihi haqqan. Ya, kalau mustahil mereka untuk sepakat atas kesesatan, maka kalau mereka sepakat berarti itu kebenaran. Enggak ada kemungkinan lain. Baik. Kemudian dalil yang keempat an-naqul, ini berarti dalil dari akal. Dalil Al-Quran sudah dua ayat tadi, Al-Baqarah sama An-Nisa ya. Al-Baqarah sama apa tadi benar? An-Nisa ya? An-Nisa ya. Al-Baqarah, An-Nisa, kemudian dalil dari hadis yang barusan la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Kemudian sekarang dalil yang keempat dari Al-Aqal. An-naqul ijma'ul ummah 'ala syai'in imma an yakuna haqqan wa imma an yakuna batilan. Ini yang kita sampaikan di awal mukaddimah pembukaan kemarin di pertemuan sebelumnya. Bahwasanya kesepakatan umat atas suatu masalah itu hanya ada dua kemungkinan. Kesepakatan itu benar atau kesepakatan itu batil. Itu kan? Hanya dua kemungkinan. Manusia ini semua sekarang sepakat atas satu masalah. Hanya ada dua kemungkinan, benar atau salah kesepakatan itu. Fa in kana haqqan fa huwa hujjah. Kalau kesepakatan itu benar, ya pasti itu adalah hujjah, tidak ada persisian di sini. Nah, pertanyaan sekarang bagaimana kalau dia batil? Wa in kana batilan fa kaifa yajuzu an tajma'a hadil umma allati hiya akramul umam 'ala Allah mundu ahdi nabiha ila qiyamis sa'al amrin batil la yadha bihi Allah. Maka kalau seandainya itu adalah batil, ya, ini salah nalar ya. Kalau seandainya kesepakatan mereka batil, maka kita balik lagi. Mungkin enggak umat ini sepakat atas sesuatu yang batil padahal mereka adalah sebaik-baik umat yang diutus oleh Allah sejak nabinya dari zaman dari zaman Adam terdahulu sampai hari kiamat nanti. Ya. Apakah mungkin? Ya. Apakah mungkin umat yang Allah jadikan paling mulia ini melakukan atau menyepakati sesuatu yang Allah tidak ridhoi? Begitu kan? Ya. Ya, ini mustahil semustahil para nabi melakukan kesyirikan, begitu kan? Kesyirikan adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah, sangat tidak diridhoi. Nabi adalah manusia pilihan. Nah, nggak mungkin manusia-manusia pilihan itu melakukan hal-hal yang sangat dibenci oleh Allah. Mustahil itu kan? Maka umat ini juga seperti itulah. Analoginya seperti itu. Ya, hada min akbaril muhal, maka ini adalah kemustahilan yang sangat mustahil sekali. Naqul majtama'atil ummatu alaihi imma an yakuna haqqan wa imma an yakuna batilan. Wa in kana haqqan kana dzalika dalilan ala anna al-ijma' hujjah wa annahu dalil itla yasbut kaunu syai'i haqqan
illa bisubuti dalilihi al-haq. Baik, kata Syekh di sini, kalau kesepakatan mereka itu benar, berarti itu dalil menunjukkan bahwasanya ijma itu hujjah. Kalau seandainya sekarang manusia sepakat atas bahwasanya sholat 5 waktu itu fardu ain. Kalau manusia sepakat atas perkara ini, berarti ini menunjukkan bahwasanya ijma itu hujjah. Benar apa enggak sholat 5 waktu itu wajib fardu ain? Benar. Berarti kesepakatan mereka atas hal tersebut merupakan dalil bahwasanya ijma itu hujjah. Gitu aja maksudnya. Nah, sekarang wa annahu dalil itu berarti dalil. Itla yasbut kaunu syai' haqqan illa bi thubuti dalilil haqq. Karena tidak mungkin sesuatu itu benar ya, kecuali ya dia memiliki dalil yang benar. Gitu ya. Ya, sesuatu dikatakan benar kalau dia memiliki bukti pendukung yang juga benar. Salat 5 waktu hukumnya wajib fardu ain. Kenapa kita katakan ini benar pernyataan ini? Karena memang dalilnya menyatakan begitu, gitu maksudnya. Ya. Wa in kana batilan lazima min dzalika mahdzurun 'azimun min at-ta'ni fi hikmatillah. Ya, kalau seandainya kesepakatan manusia itu adalah sesuatu yang batil, maka ini berarti sama dengan kita mengatakan ada ta'an fi hikmatillah. Ta'an itu artinya celaan, ya. Secara bahasa sebenarnya artinya tusukan. Ya, at-ta'nu 'ala ar-rajul bimana al-jarh. Paham itu mana al-jarh wa ta'dil? Ketika kita mengatakan fulan la yuqbal hadithuhu, fulan itu enggak diterima hadisnya. Ini namanya ta'an namanya. Ta'an 'ala rawi. Nah, jadi di sini ketika kita mengatakan bahwasanya manusia itu mungkin mereka sepakat atas suatu kebatilan, ini sama dengan kita mengatakan at-ta'an fi hikmatillah. Paham ya? Sunnatullah itu telah menyatakan bahwasanya umat manusia enggak mungkin sepakat atas satu kesesatan, dan antum mengatakan sebaliknya, berarti antum telah menyelisihi atau telah menta'an fi hikmatillah di situ. Wajhu dzalika an yuqal kaifa takunu hadil ummatul lati hiya akhirul umam wa akramuha 'ala Allah wallati ja'alaha Allah ta'ala syahidatan 'alal ibadi yaumal qiyamah kaifa yakunu ijma'uha amran batilan la yardha bihi Allah wa rasuluhu hadza syai'un la yaqbaluhu al-mukhalif wa idza kana hunaka muhalun fid dunya fa hadza minal muhal. Kata saya di sini, kalau seandainya di dunia ini ada hal-hal yang mustahil, maka ini adalah termasuk salah satunya. Ya, dari sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Baik. Ilahuna intahaina min ta'rifi al-ijma'. Dari sini selesai kita dari pengertian al-ijma'. Kesimpulannya, al-ijma' adalah ittifaqu mujtahidi hadhil ummah ba'dan nabi sallallahu alaihi wasallam ala hukmin syar'iyyin. Hifadhu hadha ta'rif istilahan wa lughatan al-azm wal ittifaq. Hadha wal ijma'. Al-an sanadkhul fi al-qism ats-tsani wa huwa aqsamu al-ijma', anwa'ul ijma'. Ya, bisa tulis judul pembahasannya di sampingnya di situ. Bahwasanya sekarang kita masuk ke al-ijma'u naw'an qat'iyyun wa adh-dhanni. Ya, bisa kita lihat di sini. Ijma' itu ada ijma' qat'i, ada ijma' adh-dhanni. Sebenarnya pembagian ijma' itu banyak, ya. Ini berdasarkan tingkat yakinnya, ya, ijma' qat'i dan adh-dhanni ini, ya. Ada juga istilahnya nanti ijma' bayani, ada ijma' sukuti, ya. Berdasarkan jumlahnya juga nanti ada ijma' basir, ada ijma' murakkab, ya. Ada juga namanya ijma' mahsul, ada ijma' mangkul, ya. Banyak pembagian-pembagian berdasarkan hal-hal yang lain, tapi di sini kita bagi berdasarkan al-ilm, berdasarkan ada apa tidak mu'aridnya. Baik. Al-ijma'u naw'an qat'iyyun wa dhanni. Ma huwa qat'i? Ay maqtu'un bihi fala ahad yu'aridu fi. Kalau dikatakan qat'i, paham tuh mana qat'i kalau dalam bahasa Indonesia? Jadi qat'i itu kita artikan pasti, ya. Qata' itu artinya apa? Pasti. Ya, jadi kalau dikatakan maqtu'un bihi, terjemahkan secara letterlock karena dia terpotong artinya. Ya, jadi qat'i itu sesuatu yang terpotong, maksudnya sesuatu yang pasti gitu. Kalau antum memotong sesuatu, antum pasti yakin dia sudah pisah kan, nggak ada keraguan lagi, ya. Jadi ibaratnya seperti itulah. Nah, jadi permasalahan-permasalahan dalam syariat itu ada yang dihukumi qat'i, ada yang dihukumi dhanni. Qat'i itu dalam masalah akidah, Allah itu satu, ini satu yang qat'i,
nggak ada khilaf di sini. Kalau khilaf kafir sudah. Nah, kalau dalam masalah fikih itu zonni, ya, masalah fikih itu zonni. Kunut subuh itu disyariatkan apa tidak? Nah, ini zonni ini, yang bisa benar bisa salah pernyataan antum di situ. Tidak ada kepastian di dalam fikih itu. Tapi dalam akidah itu adalah masalah yang qat'i. Maka jangan dibalik di sini. Jangan dibalik. Antum bersikap qat'i dalam masalah fikih, ya, bersikap mutasyaddid melihat saudara antum kunut, antum celah bisa-bisa, antum melakukan bidah begini-begini, seolah-olah itu adalah permasalahan yang qat'i. Nah, ini kesalahan ini. Ya. Kemudian antum bersikap zonni dalam masalah akidah, hati-hati, kufuran jatuhnya nanti. Ya. Ya, jadi tempatkan masing-masing, akidah itu qat'i, ya, kemudian fiqih, muamalah, dan sebagainya itu zonni. Baik. Jadi ijma' itu ada dua sifat ini, ada yang qat'i dan ada yang zonni, ada yang pasti dan ada yang mungkin ada yang menyelisihinya. Mungkin ada kemungkinan untuk berubah-ubah begitu. Jadi qat'i itu artinya nggak mungkin ada yang menyelisihinya, nggak ada satupun yang menyelisihinya, bulat suara 100%. Ya, itu qat'i. Kalau zonni itu ada kemungkinan ada yang menyelisihinya, ada kemungkinan orang yang di situ dia tidak setuju dengan kesepakatan tersebut. Fal qat'iyyu ma yu'lamu wuqu'uhu minal ummah bid-darurah. Nah, antum tahu istilah al-ma'lum bid-darurah kan? Al-ma'lum bid-darurah itu perkara yang qat'i. Zina itu haram, ya. Khamar itu haram, ya. Salat itu ibadah yang berpahala besar. Sedekah itu dianjurkan. Ini perkara-perkara yang ma'lum bid-darurah. Ya, orang paling awam sekalipun dalam Islam paham itu ada sesuatu yang pernyataan yang benar gitu. Ini maklum bid-darurah. Jadi permasalahan-permasalahan yang maklum bid-darurah itulah disebut dengan permasalahan qat'i. Wa makna bid-darurah ay biduni nazar wa ta'ammul. Nazar wa ta'ammulnya perlu belajar apa tidak? Enggak perlu belajar untuk mengetahui bahwasanya sedekah itu adalah ibadah yang dianjurkan. Ya, nggak perlu belajar untuk mengetahui bahwasanya zina itu haram. Secara nalar saja sudah bisa kita tentukan gitu. Yani la yahtaj an nandur hal ajma'u am lam yujmi'u li'annahu ma'ruf. Jadi kalau ada antum mengatakan misalkan kepada kawan antum, "Akhi, salat 5 waktu itu ya, hukumnya wajib." Nggak usah antum bertanya. Nah, ada ijma' nggak dalam masalah itu? Nggak perlu. Kenapa? Karena ini maklum bid-darurah, nggak perlu ijma' di sini. Yang antum tanyakan itu dalil dari Quran. Dalil dari Quran. Ya. Kalau memang ingin menambah ilmu di situ dalil dari Quran, antum tanyakan. Bukan nanyakan ijma' apa tidaknya. Ada nggak dalil ijma' dalam masalah ini? Nggak perlu, karena ini perkara yang maklum bid-darurah. La nahtaj ilal ijma'una. Ya, karena dia ma'ruf. Baik. Kal ijma' ala wujubis salawatil khams wa tahrimuz zina fa hadha ijma'un qat'i. Ini contoh ijma' qat'i. Kalau qala qa'il hal ajma'ul ulama ala wujubis salawatil khams qulna na'am. Ya, fa in qila la'allahu fi khilaf. La yumkin. Enggak mungkin ada satu orang pun yang menyelisihi wajibnya salat 5 waktu. Enggak mungkin, ya. Nah, la ahad yukhalif hada. Allahumma illa rajulun hadithu ahdin bil Islam, kecuali kondisi yang kecil, ya, kondisi yang jarang dalam misalkan orang yang mu'allaf, yang baru masuk Islam, la yadri anil Islam syai'an, dia nggak tahu Islam itu mewajibkan sholat 5 waktu, dia baru saja hitungan menit masuk Islam misalkan. Amma man asya bainal muslimin, adapun orang yang tinggal di antara kaum muslimin, fa inna na'lamu annahu ya'taqidu wujubas salawatil khams, maka kita yakin dia pasti meyakini kewajiban salat 5 waktu. Bahkan orang-orang Nasrani yang tinggal di Indonesia pun tahu bahwasanya salat 5 waktu itu wajib bagi kaum muslimin. Nah, itulah kawan-kawan kita dari orang-orang Nasrani, kalau kita lagi kumpul bareng kemudian sudah tiba waktunya salat, mereka justru yang mengingatkan. Ya, akhi, sudah waktunya salat. Sudah waktunya salat. Ya. Padahal dia adalah orang Nasrani karena dia hidup di tengah-tengah kaum muslimin, dia tahu kebiasaan-kebiasaan kaum muslimin. Apalagi orang yang dari lahir sudah muslim. Wa kadzalika tahrimuz zina, begitu juga pengharaman zina, fa innal ulama mujmi'una alaihi ijma'an qat'iyyan. Ini namanya ijma' qat'i. Kadzalika hillu al-khubz, ya. Mujmi'un alaihi ijma'an qat'iyyan. Begitu juga tentang kehalalan roti. Hil itu artinya kehalalan, ya.
lawan dari tahrim tadi. Halul khubz, ya, kehalalan roti itu kan sepakat umat bahwasanya itu adalah sesuatu yang halal. La ahad yumkin an yaqul fi halil khubz khilaf. Ya, maka tidak mungkin ada orang yang mengatakan ada perselisihan di antara para ulama tentang kehalalan roti. Nggak mungkin, karena ini maklum bidururah ini. Nggak perlu buka kitab untuk mencari tahu hal ini. Baik. Qaluhu wa hadha an-naw' la ahad yunkiru thubutahu, hadha an-naw' la ahad yaqul innahu laysa bithabit wa la ahad yaqul innahu laysa bihujjah. Kelas. Jadi yang ijma' qat'i ini adalah ijma' yang wajib antum terima. Ya, ijma' qat'i kalau sudah ada nanti disampaikan dalam kitab-kitab ini hukumnya, dalilnya dalil ijma' dan ijma'nya adalah ijma' qat'i, maka wajib diterima. Ya, karena memang di situ tidak mungkin kan ada yang mukhalif, yang ada yang menyelisihinya, mustahil. Baik. Walihada law qala qail ma daliluka ala wujubis salawatil khams faqultu ijma'ul muslimin la had yunkiru hada wa laysa ma'na dzalika annahu laysa hunaka dalilun al-kitab wa sunnah lakin al jaiz an tata'addal adillah wal madludu wahid. Maka kalau ada yang nanya kepada antum apa dalil wajibnya sholat 5 waktu, bisa kita katakan ijma'. Ya, bisa kita katakan ijma' meskipun sebenarnya nggak perlu katakan syekh di awal tadi. Kenapa? Ya karena ini maklum bid-darurah, nggak perlu adanya ijma' di sini. Ya. Nah, jadi kalau kita katakan dalil sholat 5 waktu adalah ijma', bukan berarti nggak ada dalil dari Quran dan Sunnah. Ada dalil Quran dan Sunnah. Ya, karena boleh dalil itu beraneka ragam. Untuk satu permasalahan saat banyak dalil itu boleh. Ya. Nah, wal madlul wahid, sedangkan madlulnya objek yang didalili itu satu. Wala kaunu hujjah, ya, wa yakfuru mukhalifu idza kana mimman la yajhaluhu. Ya. Baik. Wa mana hujjah? Apa yang dimaksud dengan hujjah? Annahu yalzam man balaghahul qawlu bimujibihi. Maksudnya apa yang dimaksud dengan hujjah? Hujjah itu adalah sesuatu yang kalau perkataan itu telah sampai kepada dia, ya, suatu perkataan sampai kepada antum, maka konsekuensinya antum harus mengamalkan apa yang dikandung oleh kata tadi. Ini namanya hujjah. Ya, itu namanya hujjah. Syaratnya apa tadi? Balagh, harus sampai. Wala yajuz an yakhalid, nggak boleh antum menyelisihi. Ya, ada dai yang datang ke suatu daerah pedalaman, yang mereka ternyata tidak mengenal tata cara sholat. Kemudian dai telah mengajarkan kepada mereka tata cara sholat. Sudah tegak hujjah di atas mereka. Maksudnya apa? Sudah tidak boleh lagi mereka sembarangan dalam sholat. Nah, gitu maksudnya. Mafhum ya? Kemudian antum berpikir kalau begitu. Ya, berarti semakin banyak kita belajar, ya, semakin kita mendalami ilmu syar'i ini, semakin banyak hujjah yang tegak, semakin merepotkan kita berarti. Gitu kan? Kalau kita nggak tahu berarti aman-aman aja. Ya, bukan begitu. Ya. Syariat ini dibuat untuk dipelajari, untuk diamalkan, ada hikmah, ada faedah di belakangnya, begitu. Memang kesannya merepotkan, ada banyak hujah yang tegak, akan tetapi hikmah dan manfaatnya juga jauh lebih banyak, begitu. Ya, hikmah dan manfaatnya jauh lebih banyak. Masalah nikah misalkan, nikah itu ibadah dalam Islam, sesuatu yang sakral. Ya, nah, nikah itu ada hal-hal yang merepotkan di dalamnya, kan? Ada tanggung jawab yang besar, menafkahi anak, istri, keluarga, dan sebagainya. Tapi kalau hidup sendiri, ya, hidup sendiri, kemudian ketika butuh dengan kebutuhan biologis tinggal berzina misalkan, ya, itu kan lebih mudah kesannya, ya. Tidak ada tanggung jawab untuk menafkahi anak dan istri karena kalau tidak perlu menikah. Ya. Akan tetapi, ya kita katakan, ya, menikah itu memang merepotkan dengan sekian banyak tanggung jawab dan aturan-aturan, akan tetapi fawaid manfaatnya bagi antum, bagi anak istri antum, bagi masyarakat sekitar itu juga jauh lebih banyak, begitu. Jadi jangan hanya melihat dari satu sisi saja. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan hujjah. Nah, bal yakfuru mukhalifuhu, ya, maka kafir orang yang menyelisihi hujjah yang tegak atas dia. Nah, hujjah-hujjah yang berkaitan dengan akidah tentu maksudnya di sini. Kalau jaa insanun wa qala as-salawatul khams laysat wajibah aw zina laysa haraman fa innahu yakfuru idza kana mimman la yajhalu. Kalau ada orang mengatakan salat 5 waktu itu tidak wajib atau zina itu tidak haram, maka dia dihukumi kafir
jika dia termasuk orang yang tidak tahu, ya, tidak jahil, mengetahui maksudnya. Dia tahu sholat 5 waktu itu wajib, tapi karena kesesatan yang dia pelajari misalkan atau sebagainya, dia mengatakan sebaliknya, maka dia dihukumi kafir. Akan tetapi kalau dia mengatakan tidak didasari ilmu karena kejahilannya, misalkan dia baru masuk Islam, maka yang seperti ini dikasih udzur bil jahal. Aw insan fi badiyatin ba'idah, atau ada seorang yang tinggal di pedalaman sana, di pelosok, di tengah gurun, jauh dari ilmu, wa huwa yusolli salawat, dia salat, ya, lakin la yadri hal hiya wajibah aw ghair wajibah, tapi enggak diyakini dengan keyakinan wajib atau tidak. Kalau lagi pengen salat ya salat, gitu maksudnya. Paham maksudnya? Wa hada katsir ya ikhwah fi Indonesia ada. Ya, di Indonesia katsir mimman ya'taqidu misla hadzal i'tiqad. Ya. Jadi mereka salat itu hanya ketika ada keinginan, ya, ketika hanya ada keinginan. Orang-orang seperti ini di pedalaman-pedalaman itu banyak, ikhwah, ya temukan sendiri di daerah pelosok yang orang-orang seperti itu. Mereka sholat ya ketika mereka sempat dan mau, gitu. Kalau mereka capek ya udah, atau mereka lagi sibuk ya nggak sholat mereka, gitu. Kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Karena mereka tidak meyakini wujubus sholat itu. Ya, mereka tidak meyakini wajibnya sholat itu. Ya, jadi mereka menganggap sholat itu sesuatu yang tidak wajib, begitu. Nah, jadi kalau lagi mau sholat ya sholat. Ya kayak sholat duha bagi antum sekarang. Ya, kayak sholat duha. Sholat duhanya kan antum lakukan kapan antum mau aja kan. Kalau lagi sibuk banget nggak sholat duha. Kalau lagi lowong waktu kemudian nggak sempat untuk sholat, ya sholat antum, gitu kan. Mereka menghukumi suatu wajib itu kayak begitu. Maka orang-orang seperti ini, ya, kalau dia memang jauh dari ilmu, ya, la yakfuru li annahu ma'dzur, dia diberi udzur dalam masalah ini. Baik, itu dia al-ijma' al-qat'i, ya, ijma' yang sifatnya qat'i. Insyaallah taala kita lanjutkan nanti di al-ijma' adh-dhanni, bimana ma la yu'lamu illa bit-tatabbu' wal istiqra'. Ijma' adh-dhanni inilah yang merupakan, ya, titik poin pembahasan kita. Inilah yang merupakan pembahasan yang penting. Kalau ijma' qat'i khalas, ya, harus diterima. Tidak ada keraguan di situ. Jadi ijma' dhanni itu ijma' yang tidak diketahui kecuali oleh para mujtahidin, dari kalangan ulama. Makanya diperlukan pencarian dan pembedahan, penelitian terhadap teks-teks kitab, ya, teks-teks Al-Qur'an dan ucapan-ucapan ulama terdahulu untuk menyimpulkan ijma' yang model begini ini. Perlu belajar begitu. Ya, perlu adanya penelitian untuk bisa menyimpulkan itu adalah sebuah ijma'. Yang ini namanya ijma' al-dhanni. Al-dhann. Jadi dia ada ihtimal bahwasanya itu adalah sesuatu yang salah. Ya, jadi kalau antum masih ingat ada istilah rajih dan marjuh, ya. Nah, itu dalam masalah dzan itu. Kalau ada antum mengatakan ini pendapat yang rajih, oh berarti dia lagi bahas fikih, karena disitulah tempat adanya dzan itu. Ya, nggak mungkin untuk mengatakan rajih dalam masalah akidah, nggak mungkin, ya, nggak mungkin ada rajih dalam masalah akidah, karena kata rajih dan marjuh itu hanya berlaku di sesuatu yang sifatnya dzan, yaitu fikih. Sedangkan sesuatu yang qat'i nggak ada istilah rajih di situ. Kenapa? Karena memang nggak ada marjuhnya, ya, rajih semua gitu. Ya. Yang namanya rajih itu kan pendapat yang kita kuatkan, berarti ada pendapat yang kita lemahkan. Nah sekarang bisa jadi pendapat yang kita kuatkan itu ternyata itu yang lemah, begitu maksudnya. Ya, jadi nggak pasti. Ya, itulah yang dimaksud dengan ijma' dhanni secara ringkas. Insyaallah taala nanti akan kita bahas di kesempatan selanjutnya. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.